Serangan roket menghantam lapangan sepak bola di Masjid Al-Syams, dataran tinggi Golan pada Sabtu malam. Israel menyalahkan Hizbullah atas serangan tersebut. Setidaknya 12 orang tewas, termasuk anak-anak dalam serangan itu. Sementara 30 lainnya luka-luka. Otoritas Israel menyalahkan Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun bersumpah memberikan hukuman berat kepada kelompok Lebanon yang didukung Iran itu. Rekaman yang diunggah di media sosial menunjukkan momen saat roket menghantam. Sirine serangan udara terdengar, diikuti ledakan besar dan kepulan asap. Terlihat pula bangunan dan tata letak jalan yang hancur maupun rumput di lapangan tersebut yang terbakar karena serangan roket itu. Setelah serangan tersebut, Netanyahu mempercepat penerbangannya dari Amerika Serikat. Dia juga bakal mengumpulkan kabinet keamanan Israel setelah tiba. Serangan di lapangan sepak bola itu menyusul serangan Israel di Lebanon yang menewaskan 4 militan pada hari Sabtu. Hizbullah membantah bertanggung jawab atas serangan roket di dataran tinggi Golan pada Sabtu 27 Juli. Pejabat Hizbullah Hubungan Media Muhammad Afif juga membantah dengan tegas mereka menargetkan kota Masjid al-Syams. Mereka menegaskan perlawanan Hizbullah tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut. Sementara itu, seorang pejabat AS menyebut rudal yang menewaskan beberapa anak di Masjid al-Syams hari Sabtu tidak diragukan lagi berasal dari Hizbullah. Tidak jelas apakah itu sebuah kesalahan, tetapi diperkirakan telah diluncurkan oleh kelompok tersebut. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat sebelumnya juga mengutuk serangan roket tersebut. 11 orang, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan roket di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel pada hari Sabtu. Militer Israel mengatakan roket itu ditembakkan oleh kelompok Hizbullah di Lebanon. Kelompok yang didukung Iran itu membantah terlibat dalam serangan tersebut, yang tampaknya akan memicu respons keras dari Israel. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menyoroti serangan roket di dataran tinggi Golan pada hari Sabtu. Trump sesumbar, serangan Hizbullah yang mengenai lapangan sepak bola tersebut tidak akan terjadi jika dirinya kembali menjadi Presiden AS. Dalam pidatonya Pak di Nashville, Amerika Serikat hari Sabtu, Trump mengutip indikasi awal dari para pejabat Israel yang menyalahkan serangan tersebut kepada Hizbullah. Padahal sekutu Hamas tersebut telah membantah tudingan Israel. Sementara itu, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS turut mengutuk serangan roket di lapangan sepak bola dataran tinggi Golan. Dia menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Juru bicara NSC mengatakan bahwa Israel terus menghadapi ancaman serius terhadap keamanannya. Amerika Serikat akan menawarkan dukungan kuat terhadap semua entitas termasuk Hizbullah dan Lebanon. Layanan ambulans Israel mengatakan sebanyak 13 orang lainnya terluka oleh roket yang menghantam lapangan sepak bola yang saat itu dipenuhi oleh anak-anak serta remaja. Sementara Hizbullah telah membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan roket di dataran tinggi Golan dikhawatirkan membuat perang Israel meluas ke Lebanon. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa negaranya mendekati perang habis-habisan melawan Hizbullah dan Lebanon. Menurut Katz, Hizbullah telah melewati batas dan akan mendapat konsekuensi atas perbuatannya. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, juga mengatakan bahwa Hizbullah akan membayar harga yang mahal. Diketahui serangan roket di lapangan bola Masjid al-Syams di dataran tinggi Golan pada Sabtu 27 Juli menewaskan setidaknya 12 orang, termasuk anak-anak. Sementara itu tercatat pula 30 orang lainnya luka-luka. Israel menuding Hizbullah dalam serangan tersebut. Kelompok Lebanon yang didukung Iran telah membantah peran apapun dalam serangan itu. Hizbullah membantah pihaknya menargetkan kota Masjid al-Syams di Golan, Suriah yang diduduki. Pemerintah Lebanon juga mengutuk semua tindakan kekerasan dan agresi terhadap warga sipil terkait serangan tersebut. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat membeberkan bahwa pejabat Hizbullah mengatakan kepada PBB, insiden dataran tinggi Golan merupakan akibat dari penjagatan Israel menghantam lapangan sepak bola. Iran pada hari Minggu 28 Juli memperingatkan Israel bahwa setiap perbuatan militer baru di Lebanon dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani mengatakan setiap tindakan dari Israel dapat menyebabkan meluasnya ruang lingkup ketidakstabilan, ketidaknyamanan, dan perang di kawasan tersebut. Kanani memperingatkan bahwa Israel akan bertanggung jawab atas akibat dan reaksi yang tidak terduga akibat perilaku itu. Seperti diketahui, sebelumnya otoritas Israel menyalahkan Hizbullah atas serangan roket yang menghantam lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan yang diduduki dan menewaskan 12 orang. Israel berjanji memberikan tanggapan yang terhadap Hizbullah. Sementara itu, kelompok tersebut membantah bertanggung jawab atas tembakan roket di kota Drus di Majdal Syams Golan. Kanani menuduh Israel menyalahkan Hizbullah untuk mengalihkan opini publik dan perhatian dunia dari kejahatan di jalur Gaza. Ribuan orang juga telah berkumpul di Majdal Syams untuk menghadiri pemakaman anak-anak yang tewas dalam serangan roket kemarin. Penduduk Majdal Syams di Israel Utara menduga akan ada respon serius terhadap serangan tersebut. Warga dan petugas tanggap darurat menggambarkan pembantaian berdarah di lapangan itu. Meskipun sirine peringatan telah dibunyikan, peringatan itu terlalu singkat bagi korban yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Seorang saksi mata mengatakan anak-anak sedang bermain sepak bola lalu mendengar sirine. Mereka berlari ke tempat berlindung, namun 12 orang tewas akibat serangan dan 30 lainnya luka-luka. Pesawat Israel melakukan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon semalam hingga dini hari tadi setelah serangan roket di Golan. Militer Israel mengumumkan pada hari Minggu, IAF menyerang serangkaian target teror Hizbullah baik jauh di dalam wilayah Lebanon maupun di Lebanon Selatan, termasuk gudang senjata dan infrastruktur Hizbullah di daerah Cabiha, Borj El Shmali, dan BK Rafkela. Ada pula Rab El Talatin, Kaim, dan Tiar Harfa. Ledakan juga terdengar di kota pesisir Tire dan beberapa desa di sepanjang perbatasan Israel Utara. Selain itu, serangan tersebut juga menghantam sebuah ladang di antara kota Bistar dan Taraya di lembah Beka yang menjadi benteng Hizbullah di Lebanon Timur. Wilayah Taraya diserang dua rudal Israel saat Minggu dini hari. Kerusakannya pun dilaporkan terbatas pada material. Meskipun serangan yang menargetkan jauh ke dalam Lebanon seperti ini bukan kali pertama terjadi, namun pemerintah Lebanon sampai mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam seluruh serangan terhadap warga sipil. Serangan roket di lapangan sepak bola di kota Majdal Syams, dataran tinggi Golan yang diduduki, menewaskan sedikitnya 12 orang, dengan semua korban berusia antara 10 dan 20 tahun. Ini adalah serangan paling mematikan di lokasi Israel di sepanjang perbatasan utara negara tersebut sejak pertempuran antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon dimulai. Hizbullah pun telah membantah bertanggung jawab atas serangan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan telah mengantongi lampu hijau untuk menyerang Hizbullah di Lebanon pada Minggu 28 Juli 2024 lalu. Diketahui Israel diprediksi akan melakukan serangan darat dalam 24 jam ke depan. Seusai kabar tersebut, para petinggi militer Israel atau IDF menyusun rencana operasi militer terhadap Lebanon. Daftar petinggi IDF yang hadir dalam rapat diantaranya Kepala Staf IDF, Herzi Halevi, kemudian Kepala Komando Utara hingga Kepala Direktorat Intelijen Israel. Dengan adanya lampu hijau dari eselon politik Israel, serangan darat diperkirakan segera berlangsung. Serangan yang direncanakan oleh Israel terhadap Hizbullah di Lebanon sebagai serangan balasan, di mana Israel menuding Hizbullah melancarkan serangan terhadap belasan anak-anak dan remaja yang tengah bermain sepak bola di Majdal Syams, dataran tinggi Golan, pada Sabtu 27 Juli 2024 waktu setempat lalu. Beredar video yang memperlihatkan pergerakan kavaleri tank dan kendaraan lapis baja Israel besar-besaran ke wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon. Di antaranya yang terlihat antara tank Merkava dan konvoi baterai pertahanan udara Iron Dome. Kemudian Hizbullah telah membantah bertanggung jawab atas serangan di Majdal Syams. Kelompok pejuang Lebanon itu juga menyebut roket tersebut berasal dari Iron Dome yang gagal menghancurkan target.
Kelompok Hizbullah dikabarkan juga dalam kondisi siaga 1 sepanjang Minggu 28 Juli 2024. Turki tampaknya turut meradang kepada Israel di tengah perang IDF melawan Hamas yang masih berkecamuk sampai saat ini pada Senin 29 Juli 2024. Hal itu membuat para pejabat Israel marah besar setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan menginvasi Israel. Pernyataan Presiden Turki itu membuat para pejabat Israel marah besar. Menteri Luar Negeri Israel Katz turut mengunggah foto Erdogan yang disandingkan dengan foto Hussein di samping. Seperti Katz, Menteri Urusan Diaspora Israel Abichai Cikili juga mengecam pernyataan Erdogan. Kecaman itu disampaikan di akun media sosial X dengan bahasa Turki. Sementara itu, saudara pemimpin oposisi Israel sekaligus ketua partai Yesh Atid, Yair Lapid, menuding Erdogan berbahaya bagi Timur Tengah. Turki saat ini menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Adapun anggota parlemen Belanda bernama Geert Wilders menyebut Erdogan mengancam akan menginvasi Israel. Ancaman Erdogan itu disampaikan dalam pidatonya saat acara kampanye partainya pada Minggu 28 Juli 2024 lalu waktu setempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.